Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ninis Maulidia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari kelas 6A akan sedikit menjelaskan mengenai kedudukan Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh dosen kita Dr. Muhammad Fatani MPDI. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qoro'ah yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diterima oleh umat Nabi Muhammad SAW tanpa adanya perubahan walaupun itu satu ayat. Al-Quran berisi petunjuk lengkap bagi umat manusia. Sebagian besar Al-Quran adalah tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengannya. Selain itu, Al-Quran itu juga berisi petunjuk bagi pengikutnya, catatan sejarah dari nabi dan orang terdahulu, serta pembawa kabar baik bagi orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir. Bagi seorang muslim, sudah seharusnya mereka selalu dekat dengan Al-Quran. Al-Quran juga bukan hanya sekedar kitab yang wajib dibaca, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan sesuai dengan petunjuk di dalamnya. Yang selanjutnya mengenai makna hadis. Hadis secara etimologi mempunyai makna al-jadid yang mempunyai arti baru, lawan kata dari al-qadim, artinya lama. Sedangkan hadis menurut istilah syara ialah hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama yaitu hadis qauliyah, yaitu hadis Rasulullah yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan penyesuaian. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad, seperti melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukunnya. Yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. 1. Al-Quran dengan sifat yang keberadaannya pasti dan diyakini dan sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar atas Al-Quran. Maksudnya, yang dijelaskan adalah Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi, maka eksistensi dan keberadaan hadis sebagai bayan tergantung kepada eksistensi Al-Quran. Dan yang ketiga, sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, di antaranya yaitu 1. Menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau secara global. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai kedudukan Al-Quran dan hadis di dalam Islam. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Terdapat beberapa pandangan tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber dalam Islam menurut 4 madhab, yaitu yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i. Kedudukan Al-Quran sebagai
sumber hukum Islam adalah menempati yang pertama dan paling pokok. Yang kedua, pandangan Imam Malik. Menurut Imam Malik, kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam, bukanlah sebagai makhluk. Dan yang ketiga, pandangan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam adalah menempati posisi yang pertama. Dan yang terakhir, menurut pandangan Imam Ibnu Hambal. Menurut Ibnu Hambal, kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam adalah yang utama, kemudian dilanjutkan dengan sunnah. Selain itu, hadis juga memiliki kedudukan yang sangat urgent dalam Islam, karena ia berkaitan dengan Rasulullah yang merupakan sosok seorang nabi dan rasul. Para ulama juga sepakat menjadikannya sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang merupakan kalamullah. Hadis juga memiliki arti penting sebagai sarana dalam memahami Al-Quran, baik sebagai penguat, penjelas, penghapus, maupun pemberi hukum baru yang didiamkan oleh Al-Quran. Misalnya perintah tentang kewajiban sholat dalam Al-Quran. Perintah tersebut masih bersifat global dan tidak terdapat kejelasan tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya. Lantas Rasulullah menguatkan kewajiban tersebut di dalam hadis dan menerangkan tata caranya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.